Mat, rasa macam makanan tu level kayangan punya. Lepas tu pagi-pagi kau dapat makan Koko Crunch. Wih. Sama susunya begini, mending-mending susu saset 2 ribuan. Gila, kok bisa susu dibungkus seperti ini? Apa maksudnya? Padahal kalau di susu sasetan itu murah totalnya. Mungkin satu satu gini ya. Susunya itu yang harga Rp2.000 atau kalau di Malaysia gak nyampe Rp1 dibuat seperti ini, gila. Lah ini mah susu apaan? Astagfirullah, Pak. Korupsi mah korupsi, tapi buat anak mah jangan sampai kayak begini. Apa, Pak? Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan saya, Hai Merva TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada teman-teman semuanya. Semoga kabarnya sehat selalu, berkah umurnya, dan selalu dipermudah segala urusannya oleh Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di sini sebuah video yang diupload oleh salah satu channel yang bernama Tukang React. Dan video kali ini bertajuk tentang rancangan makanan tambahan RMT di Malaysia versus makanan bergizi gratis yang mana seru. Bukan yang mana seru sih sebenarnya teman-teman ya. Pokoknya saya katakan Malaysia menjadi contoh buat Indonesia. Tapi apa yang terjadi ketika Indonesia ingin mencontoh Malaysia dalam hal ini? Kacau teman-teman ya. Hutang bertambah di Indonesia karena defisit APBN itu semakin merusut. Dan resikonya luar biasa teman. Banyak yang keracunan hanya gara-gara makanan gratis. MBG namanya, kalau di Malaysia RMT, rancangan makanan tambahan. Tapi Malaysia sangat bagus, sangat higienis dan sebagainya, jauh berbeda dibandingkan dengan MBG yang ada di Indonesia. Keracunan banyak ya, pokoknya kurang adil lah istilahnya seperti itu. Tapi mana yang lebih seru? Jom kita tonton saja videonya bersama. Let's go. Hai, Assalamualaikum buat semua yang sedang menonton video ini. Kami di Tukang React mendoakan anda semua dalam keadaan sihat walafiat, Amin, amin. dijauhi Allah. dari segala bala musibah dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Rancangan Allahumma amin. makanan tambahan RMT telah diwujudkan pemerintah Malaysia pada tahun 1979 dalam memastikan pelajar yang ibu bapanya kurang berkemampuan layak mendapat RMT. Di Indonesia pula dikenali sebagai makanan bergizi gratis MBG yang baru saja diwujudkan 2025 lepas dan sasarannya kepada pelajar dan kumpulan rentan yang lain. Baik, di video kali ini kita akan saksikan sedikit perbandingan RMT dan MBG, bermula cara ianya dikelola dan juga hasil makanan tersebut dari sudut pandang beberapa orang dan tidak mewakili warga Malaysia dan Indonesia secara keseluruhnya. Sebelum tu korang boleh support Tukang React dengan cara tekan butang subscribe, tekan loceng dan jangan lupa komen yang baik-baik. Tanpa buang masa, mari kita sama-sama saksikan. Let's go! MBG adalah program makan termahal di dunia. Makan bergizi gratis ini termahal nomor 1 kalau dihitung berdasarkan persentase terhadap GDP dan termahal nomor 2 berdasarkan nominal. Program ini memakan anggaran sekitar 1,5% dari GDP Indonesia. Padahal rata-rata di negara lain itu hanya mengalokasikan sekitar 0,2 sampai 0,4% GDP untuk program makan gratis. Secara nominal, anggaran MBG tahun 2026 itu sebanyak 335 triliun, setara dengan gabungan anggaran Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Pertanian dengan anggaran. Andai kata tahun Indonesia MBG ini dananya dialokasikan kepada pendidikan gratis dan rumah sakit gratis, itu akan jauh lebih baik tuh kalau seperti ini. Caranya Indonesia mengelola makan bergizi gratis buat siswa di sekolah teman-teman ya. Ada yang nggak beres sebenarnya dengan program MBG yang ada di Indonesia tuh. MBG ini ya Allah, badan gizi gratis yang sama kayak di Malaysia RMT seperti itu. Intinya sama teman-teman. Cuman cara ngelolanya itu beda.
Anggaran sebesar ini, pelaksanaannya sampai hari ini justru kacau balau. Dalam 8 bulan, seenggaknya 4.000 anak keracunan di berbagai daerah. Ini bukti bahwa pengawasan, standar gizi, dan sistem distribusinya tuh belum siap. Berkali-kali gue harus bilang kalau super mega project ambisius ini harus dikaji ulang. Efektivitasnya, pendanaannya, monitoringnya, dan evaluasinya. One thing you need to know, bahwa kekacauan dan kemarahan masyarakat atas naiknya pajak di Indonesia akhir-akhir ini, itu salah satu akar permasalahannya adalah MBG. Kenapa? Karena MBG menyedot porsi anggaran APBN itu begitu besar, sehingga anggaran transfer ke daerah itu berkurang dan pemerintah daerah harus mencari cara untuk menutup defisit. Salah satunya yang paling mudah adalah dengan menaikkan pajak rakyat. Jadi jelas program ini bukan cuma bikin anak keracunan, tapi ekonomi daerah dan stabilitas nasional ikut keracunan. Iya betul. Ya, gue mau kasih informasi nih ya, terkait MBG yang kemarin gue posting. Ceritanya tuh habis gue posting, dilihat kan sama wali muridnya anak gue tuh, ya yang di sekolahan. Nah, terusnya sama wali murid gue dikasihin ke kepala sekolah sama ke yang koordinator MBG tuh ya. Lah gue nggak tahu udah ceritanya bagaimana. Habis itu anak gue tanya kan, deknya nih, anak gue kalau gue tanya, dapat MBG lagi nggak? Kata dia nggak dapet, mau kehabisan MBG, kata dia gitu. Lah gue tanya deh tuh sama teman-teman wali muridnya anak gue, anak-anak emang kehabisan MBG kok bisa gitu? Kagak mah, katanya kagak ada yang dibagi MBG, alias berarti MBG-nya di stop. Entah di stop sama kepala sekolah gua apa gimana. Intinya pas abis gua posting, ya mungkin tindakan dari kepala sekolah kali ya, karena itu dapurnya nggak amanah, karena udah beberapa kali ya kejadian begitu. Cuman gua kagak ngeh karena anak gua makan bayi itu MBG di sekolahan, jadi kagak jarang banget gitu dibawa pulang ke rumah sama dia karena dimakan. Nah itu pas kemarin gua bikin video pas keparangan anak gua kagak dimakan tuh, dibawa pulang, jadi gua posting. Hikmahnya dari apa yang kita posting, setidaknya orang yang di atas kita itu jadi tahu. Ya, terus ada yang komen katanya begini, bukannya bersyukur gitu, dah comor lu sini, gue cocok juga lu ya. Itu bukan masalah bersyukur apa kagak bersyukur, lu jangan normalisasi orang yang korupsi. Itu kalau lu bilang ya udahlah segini aja bersyukur, udah bersyukur, bukan begitu cara bersyukur. Lalu kita ini lagi menjaga program pemerintah biar sesuai sama SOP. Jadi kalau ada oknum nakal begitu, biar pada tahu tuh kita kan punya HP canggih, udah bisa posting, ambil video. Ya itulah, manfaatin lah postingan kita buat hal-hal kayak gitu. Jadi kalau buat lu yang komennya gua kagak gua balas tuh, males gua balasnya. Yang nyuruh-nyuruh gua biar bersyukur, lu bagaimana cara bersyukur lu? Gila lu, bos gua jadinya. Apapun terjadi, ini suatu prestasi yang luar biasa. Saya terima surat-surat dari pimpinan-pimpinan dunia. Mereka bahkan mau belajar dari kita. Banyak kunjungan dari pimpinan-pimpinan negara lain. Mereka Mau belajar daripada kita. MBG baru program ini baru dilaksanakan semenjak Prabowo menjadi presiden. Ini loh, Malaysia sudah dulu melakukan program seperti ini. Gila, pengen contoh daripada kita. Apa? Bohong lagi ini si presiden. bilang salah satu yang mereka ingin belajar dari kita adalah makan bergizi. Padahal kita baru mulai. Ya, mereka menganggap bahwa kita salah satu yang paling serius dan paling besar. Astagfirullahaladzim, bukan nggak bersyukur sih, bersyukur Apa banget makanannya dapat seperti gratisan tuh, bersyukur banget. Cuma iya kebangetan banget, ini buat 2 hari, pisang sebiji, astagfirullah, ubinya setengah potong, lihat, sama susunya begini, mending susu saset 2. Sumpah teman-teman ya, kalau saya makan seperti ini jijik teman-teman ya, pasti kurang higienis. Aduh. Ribuan lah, ini mah susu apaan? Astagfirullah, pak, korupsi mah korupsi, tapi buat anak aja sampai kayak begini, buat apa pak? Tuh lihat, ini MBG katanya 2 hari, ini 2 hari keburu kelaparan, bocah makan 2 hari satu ini pisang, hari ini besok gitu, Sabtunya ini gitu. Astagfirullah, ya Allah, yang bener apa pak? Korupsi mah korupsi, tapi jangan sampai yang segininya amat. Ini mah buat bocah atuh. Lah jadi kesel dari kemarin, perasaan kemarin udah ya udah dibiarin, masih mending karena mau udah kebangetan banget romannya ini. Astaga, tuh gitu. Kali nyampe ke gubernur apa kemana, bagian udah nyampe tuh lihat Guys, bestie. Guys, tuh kalau kamu yang udah tahu, di sekolah rendah ada
golongan murid nih yang mendapat rancangan makanan tambahan yang kami panggil RMT. So murid yang layak untuk dapat RMT ni ialah murid yang berada di dalam lingkungan pendapatan yang ditetapkan lah. So erti kata lain pendapatan yang rendah. So di dalam penggiliran selepas PKP ni yang sekarang ni lah buka sekolah ni kan, yang last time bukan sekarang. Yang last time tu ada penggiliran murid ke sekolah kan, tu kamu tahu, kerana supaya tidak ada berlaku terlalu banyak pelanggaran SOP di dalam kelas, di dalam bilik darjah. So murid-murid RMT ni yang mendapat RMT ni tidak digilirkan, mereka datang ke sekolah setiap hari. Kenapa? Ini adalah kerana untuk memberi peluang murid-murid ini mendapat makanan yang lengkap lah, makanan tambahan yang lengkap khasiatnya di sekolah kan. So in other way, bagus juga kerajaan punya inisiatif ni untuk membantu murid-murid ni dapat makanan. Ada murid-murid ni yang tidak ada makanan di rumah, kita tak tahu benda tu happen. So dorang hanya dapat makan makanan yang sedap-sedap ni bila mereka ke sekolah. So that's why lah ada sekolah berasrama penuh yang budak-budak yang daripada pedalaman ni, dorang sangat-sangat bersyukur bila dorang berada di asrama kerana dorang dapat makan 5-6 kali sehari. So untuk budak-budak, untuk murid-murid, untuk pelajar yang ada semangat mau belajar dan ada kapasiti ataupun ada bakat di dalam pelajaran, masuklah ke asrama penuh. Kalau kamu mau betul-betul mau belajar, di situ peluang lebih baik. Makanan kamu terjaga dan whatsoever. Ini nih, makanan RMT bihun sup, teman-teman ya. Ini wow, ayam-ayamnya ini gila. Sup enak ini. Nah, ini baru bener-bener sehat, Bapak makanan bisa sehat nggak lihat ini. isinya MBG? Nah, ini nih. Boleh. Ini nih MBG. Barusan teman-teman yang kita lihat bihun sup adalah RMT. Program makanan gratis yang dilakukan oleh Malaysia. Sekarang MBG, program makanan gratis yang ada di Indonesia yang baru-baru berapa bulan yang lalu ini. Lihat-lihat makanannya seperti ini ya. Ini MBG. Iya. Biasa datang jam berapa ini? Jam 9 udah datang, Pak. Nah, coba udah. Nah, kita sekarang di SMK 1, saya pengen lihat nih. MBG hari ini hari apa? Selasa ya? Menunya apa nih? Hah? Wih, tuh. Nasinya nasi uduk, telur, tempe, bonteng sama ini. Gak ada susu. Cukup ini aja. Enak-enak gak? Enak, Pak. Suka habis semua. Habis 3, Pak. Hah? Tuh, gembul ini mah. STM, Pak, STM. Hah? STM aku lu palingan baranaknya. Kalau makan jam berapa? Oh, enggak, bagus ini, bagus. Lumayan bagus Duhur. ini. Kamu tuh tim MBG? Bukan, Bapak, petugasnya. Petugasnya? Tugasnya apa aja? Aku bagian MBG. MBG. Jam berapa dibaginya? Jam 11. Jam 11 makan, dimakan jam 12. Enggak, kadang sudah dimakan langsung. Semua siswa kebagi? Iya. Enak nggak? Enak. Ada yang kebuang? Enggak. Ada ini, Pak. Ada saya. Kalau lebihan ada saya, Pak. Jadi kalau kelebihan ada tim penyapu. Gak ada keluhan ya? Ya. Oke. Titip ya. Kalau ada keluhan, kalau misalnya berbau gitu, tugasnya mungkin saja itu untuk nyeleksi ya? Jangan ya. Kamu ngurus MBG harusnya gemuk kok kurus. Kamu foto dulu boleh? Ayo, sok. Iya, fotoin. Akhirnya ketahuan ternyata emang beneran ada yang namanya sabotase di dapur MBG. Kalau kita lihat rekaman CCTV ini, dugaannya adalah sabotase kualitas makanan dari laporan Metro TV kayak gitu ya. Jadi dugaan sabotasenya ini mereka sortir secara kebalik. Yang bagus disimpan sama relawan, yang jeleknya ini malah dikasih ke tim packing. Akhirnya Oh, ternyata begini caranya. Busuk mereka dong.
ketahuan sama pihak internal dapur MBG-nya dan para relawan ini dilaporin ke Polda Metro Jaya. Ini nunjukin ke kita ternyata aktivitas sabotase di dapur MBG itu emang ada, dan ini cuma contoh kecil doang sebenarnya. Mungkin yang nggak kelihatan CCTV dan skala sabotase lebih besar tuh juga banyak. Mau nggak mau SPPG atau dapur MBG itu harus ekstra monitoring, ekstra quality control. Soalnya ini program negara yang dikasih buat rakyat, buat anak sekolah, dan jembatannya itu ada di dapur anjir. Jadi dapur SPPG itu harus GGWP, Victory, Mythical, Immortal. Bisa dilakukan nggak? Bisa. Kalau kata Chef Kuming, caranya itu cuma dua: seleksi karyawan dan relawan yang benar, sama monitoring di internal dan eksternal. Semangat buat semua dapur SPPG dan buat para oknum, semoga matanya kelilipan ompreng sampai sobek. Benda yang aku rindu masa zaman sekolah dulu, RMT. Ataupun nama panjang dia, Rancangan Makanan Tambahan. Biar aku cerita. Macam mana kau boleh dapat rancangan makanan tambahan ni kalau ibu bapa korang pendapatan bawah 1,500, engkau akan automatik masuk dalam senarai orang yang akan dapat RMT. Tapi benda yang paling nostalgia di bahasa RMT ni, air kotak susu dia, Mat. Itu kau sanggup kalau ada lebih-lebih tu kan. Ataupun kau tanya kawan kau, kau nak susu tu? Tak nak lah kau ambil. Itu benda yang paling happy tu kau. Sebab apa? Kau balik rumah, kau boleh bagi family kau rasa susu. Tapi aku punya level, aku sanggup bangun pagi semata-mata breakfast je, Mat. Sarapan pagi dia apa. Kau pernah tengok orang pagi-pagi makan spaghetti goreng tak? Tak pernah kan? Ini, gila, Mat. Rasa macam makanan tu level kayangan punya. Lepas tu pagi-pagi kau dapat makan Coco Crunch. Apa lagi? Macam-macam lah. Roti bakar. Rindu. Rindu. Tapi kita patut berterima kasih kepada kerajaan Malaysia kerana mewujudkan sistem rancangan makanan tambahan ni. Dan Alhamdulillah. Tengok Amir ni, kuat, utuh, boleh buat video untuk korang, mengimbau balik kenangan zaman-zaman sekolah dulu. Cik, nak nangis lah. Makanan ni sedap. Lauk ayam gulai. Dan ada pembisa timun. Ada ya kalau ke Malaysia. Nah, ini lebih dulu dan bahkan lebih lama. Kenapa saya bilang lebih lama? Karena Malaysia ternyata sudah memulai program makan gratis di negaranya ini dari tahun 1979, teman-teman. Jadi udah sekitar berapa? 45 tahun yang lalu lah ya, kurang lebih jauh banget. Usianya. Terdapat 5.6 juta kanak-kanak di Malaysia termasuk murid-murid sekolah rendah dan menengah berdepan dengan masalah kekurangan nutrisi. Oleh itu kita perlu memperluaskan program pemakanan sihat melalui RMT kepada lebih ramai lagi pelajar-pelajar. Anak-anak yang susah mendapat pelajaran demi masa depan lebih baik diberikan keutamaan. 870 juta ringgit rancangan makanan tambahan untuk membekal makanan berkhasiat kepada 870,000 murid. Wow. Gila, temennya Masya Allah. Caranya bagus kalau seperti ini. Kuma, dagingnya kuma. Bau. Dimakan. Malaysia di era 80-an lagi zaman tuh. Menurut MBG ayamnya bau bangkai dan tidak layak untuk dimakan. Bau bangkai loh tentunya. Ini bau bangkai. Kebanyakan memang seperti itu, ada belatungnya juga. Malaysia sudah 40 tahun loh teman-teman ya. Gak ada keluhan seperti itu. Udah jangan dimakan, jangan dimakan. Jangan dimakan, jangan dimakan. Jangan dimakan. Ini MBG, ini dagingnya bau sekali. Ini dagingnya bau, tidak layak makan. Tolong kepada kepala SPPG, Ya Allah, tolong diperhatikan. Ini bau bangkai. Betul tidak anak-anak? Aina Tunaju, kenapa cikgu? RMT. Aku punya bangga waktu tu. Aku di depan. Aku pusing kelas. Aku RMT. Jadi begitulah beberapa klip video memparkan sedikit perbandingan antara RMT di Malaysia dan MBG di Indonesia. Dari pelbagai klip yang kami sajikan tadi,
RMT mencerminkan pendekatan terfokus dan berperingkat dalam konteks Malaysia, manakala MBG pula menunjukkan pendekatan menyeluruh dan berskala besar dalam usaha meningkatkan tahap pemakanan rakyat secara nasional. Namun jika ditanya negara mana lebih dahulu yang memberikan makanan berkhasiat untuk pelajar, Ya Malaysia jawapannya jelas, tentunya Malaysia, iaitu sejak tahun 1979 sehingga kini iaitu 46 tahun awal, berbanding Indonesia yang baru bermula pada tahun 2025. Jadi secara logik akal, sudah tentu bukan Malaysia yang meniru Indonesia dan penyataan oknum yang menyatakan negara Malaysia perlu belajar dari Indonesia tentang bantuan makanan berkhasiat kepada pelajar adalah satu fakta yang jelas salah. Bandingkan jelah pengalaman 46 tahun dan setahun, agak 40 tahun teman-teman ya, 46 tahun dibandingkan dengan yang 1 tahun ya jauh lebih baik Malaysia. Gak ada yang namanya Malaysia keracunan, tidak higienis, makanannya kurang sehat, gak ada, semuanya sehat dan bagus. Sedangkan di Indonesia baru 1 tahun sudah banyak yang ngeluh. Aduh. agak yang mana lebih banyak pengalaman? Dalam video tadi korang dapat lihat sendiri murid-murid Malaysia yang terima RMT. Bukan saja makanan yang diberikan berkualiti dan berkhasiat, tapi cara nak ambil pun perlu scan kad pelajar je, sangat sistematik. Di sini, niat kami bukanlah untuk membandingkan siapa lebih dulu atau siapa yang lebih baik, tapi sekadar berkongsi data supaya semua menjadi terang dan jelas. Oke, teman-teman, supaya semua menjadi terang dan jelas. Saya katakan sekali lagi, teman-teman, MBG itu program makanan gizi gratis yang disajikan oleh pemerintah, tapi sayang teman, korupsi di situ merajalela. Uang yang diterima kepada siswa sebenarnya itu ketika dibentuk sebuah makanan itu gak sesuai dengan jatahnya. Bayangkan teman-teman, ada yang ayamnya busuk, banyak yang keracunan. Aduh, ya Allah. Sedangkan RMT di Malaysia, wah gila keren teman-teman. Saya tidak bisa berkata-kata apa-apa. Buat teman-teman yang memiliki komentar, silahkan komen di kolom komentar. Baik, mudah-mudahan video ini bermanfaat, penuh dengan sebuah pelajaran buat kita. Jangan lupa buat Anda, buat teman-teman, buat sahabat semuanya yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Jangan lupa di subscribe terlebih dahulu channel daripada Haimerbat TV ini. Baik, kita akhiri dan ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.